Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ironis, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemirsa, jeratan judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat. Mirisnya lagi, para pelaku judol juga berasal dari kalangan petani, anak-anak hingga tunawisma. Bahaya candu judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga aparatur sipil negara. Menurut data Kejaksaan Agung, sedikitnya 88% pelaku judi online merupakan laki-laki, sementara pelaku judi online perempuan menyumbang angka 11%. Mirisnya lagi, jeratan judi online tak hanya memikat kalangan atas, melainkan juga kalangan rakyat kurang mampu, baik dewasa hingga anak-anak. Kejaksaan Agung juga membongkar fakta bahwa para pelaku judi online berasal dari beragam latar, mulai dari para petani, murid, bahkan tunawisma. Mereka tergiur dengan keuntungan maya yang nyatanya hanya sementara. Beragam cara telah dilakukan untuk memangkas aktivitas judi online. Memblokir ratusan ribu situs judi online, menangkap puluhan tersangka, baik bandar dan juga pelaku. Hingga literasi dan edukasi bahwa judi online bukanlah permainan, melainkan perangkap yang hanya menyengsarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang pengantin di Kabupaten Kulon Progo viral setelah melangsungkan pernikahan menggunakan mobil dinas Wakil Bupati Kulon Progo. Selain untuk berhemat, menikah dengan mobil dinas Wabub menjadi kebanggaan tersendiri untuk pengantin. Video pernikahan sepasang pengantin di Kulon Progo, Yogyakarta ini sempat viral di media sosial. Tak seperti pernikahan pada umumnya, pasangan pengantin ini menikah dijemput tidak dengan mobil sewaan, melainkan dengan mobil dinas milik Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko. Ternyata pasangan pengantin Indri Cahya Esti asal Kelurahan Banyuroto, Kapanewon, Nanggulan, dan Jackie James ini sengaja mengajukan permohonan peminjaman mobil dinas Wabub. Selain untuk berhemat, menikah dengan diantarkan oleh mobil dinas Wabub menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri untuk pengantin. Kalau itu dilihat dari sekarang kan biaya mobil rental aja udah mahal, bensin, supir kita udah enak lah gitu. Wakil Bupati Kulon Progo mengatakan tak keberatan dengan disewanya mobil dinas miliknya. Bahkan ia turut menanggung ongkos bahan bakar, sopir, serta dekorasi mobil.
saat ini yang kita terima sudah 5 dalam 1 bulan. Yang kemarin bulan ini ada 5, mungkin bulan depan belum tahu. Yang tentunya kami apapun untuk masyarakat, insya Allah kami akan selalu berikan yang terbaik. Meminjam mobil dinas Wakil Bupati Kulon Progo, warga hanya perlu mengajukan permohonan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk Kabupaten Kulon Progo ke kantor Wakil Bupati. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat dijadikan kunci memperluas pasar dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Melalui ajang Jogja Halal Market, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera memiliki sertifikat halal. Dihadiri para pelaku UMKM dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Acara ini juga menggelar talk show halal dan penjelasan sertifikat halal. Sertifikasi halal bukan hanya soal nilai religius, namun juga standar global yang mampu meningkatkan percayaan pasar sehingga mampu bersaing hingga pasar internasional. Halal ini seperti kita sebutkan tadi bukan hanya sekedar soal administratif, soal logo, soal sertifikat, tapi juga soal peluang usaha yang lebih besar dari itu, yaitu memperluas pasar, jaringan market baik domestik maupun global, begitu juga untuk meningkatkan keyakinan para pelaku usaha kita akan semakin kuat menghadapi kompetisi membanjirnya produk-produk impor yang halal datang dari luar. BPJPH juga mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati yang masih dibuka untuk 1 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan adanya program halal ini, saya pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas program yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan program ini dapat dilanjutkan dan berjalan dengan baik. Karena program ini sangat membantu kami para UMKM sehingga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jogja Halal Market menjadi bukti nyata kolaborasi antara BPJPH dan pemerintah daerah DIY memperluas ekosistem halal di tanah air sehingga mampu memperkuat daya saing produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana religius dengan lantunan sholawat bergema dalam kegiatan Kaltim Bersalawat ke-13 yang digelar di Gelora Kadri Uning. Penyelenggaraan Kaltim Bersalawat ke-13 menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai spiritual. Suasana religius dengan lantunan selawat bergema dalam kegiatan Kaltim Berselawat ke-13 yang digelar di Gelora Kadri Uning. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-60 Bank Kaltim Tara yang mengusung tema inovasi dan dedikasi 60 tahun Bank Kaltim Tara. Hadirnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf bersama Majelis Ahbabul Mustafa menjadi daya tarik utama yang mengundang kehadiran kurang lebih dari 10.000 jemaah dari berbagai wilayah Kalimantan Timur. Lantunan ayat suci Al-Quran oleh Kiai Haji Mahmud Syarkani membuka acara dengan penuh kehusyuan, menciptakan suasana yang hangat dan menyentuh hati. Berkahan bisa diraih dengan melaksanakan kegiatan salawat. Turut hadir dalam acara ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid yang memberikan sambutan terkait Kaltim Bersolawat dan peringatan Hari Santri. Penyelenggaraan Kaltim Bersolawat ke-13 menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai spiritual. Keharmonisan keduanya diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.